Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang peserta mata kuliah Rekayasa Pelabuhan, pertemuan yang pertama. Jadi, untuk pertemuan pertama ini, sebelum kita masuk ke materi, sedikit saya sosialisasikan dulu terkait RPS ya, serta kandungan di dalam RPS. Kemudian sedikit kita bahas kontrak perkuliahan, baru kemudian kita masuk kepada materi pertemuan pertama hari ini. Ya, sebelumnya juga saya sampaikan bahwa dosen ini, kelas ini dosennya ada dua, saya sendiri dan Prof. Arsyad. Saya nanti masuk duluan ya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu terkait RPS. Ini memang wajib kami sosialisasikan ya terkait RPS serta kandungan di dalam RPS itu wajib disosialisasikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama. Ya, jadi nanti RPS ini akan saya upload juga di sekolah. Jadi sebagaimana yang adik-adik lihat bahwa eh, rekayasa pelabuhan ini mempunyai dua CPL ya. Jadi kalau CPL ini adalah capaian pembelajaran lulusan ya. Jadi kata L di belakang itu adalah lulusan yang artinya bahwa CPL ini adalah capaian yang diharapkan dicapai oleh adik-adik ketika melulusi semua mata kuliah di teknik sipil ya. Jadi mohon yang masih belum mood, di mood dulu. Ya, kita gantian berbicara satu-satu. Jadi, capaian yang diharapkan adik-adik ketika sudah lulus dari teknik sipil, ya. Setelah melulusi semua mata kuliah, apa capaian yang diharapkan yang dikontribusi dari mata kuliah rekayasa pelabuhan. Nah, yang diharapkan adik-adik miliki, ya, ketika sudah lulus nanti, itu adalah yang dikontribusi oleh mata kuliah ini adalah adik-adik memiliki kemampuan menerapkan proses desain teknik ya yang ditekankan pada minimal 4 bidang teknik sipil utama seperti struktur, keairan dan lain-lain itu yang juga didukung atau dengan menggunakan piranti teknik yang sudah banyak saat ini yang sudah modern ya yang sudah berkembang. Jadi intinya adalah adik-adik memiliki kemampuan melakukan proses desain teknik. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang kedua setelah lulus yang dikontribusi dari mata kuliah rekayasa pelabuhan itu adalah adik-adik memiliki kemampuan mengelola dan berfungsi secara efektif di dalam tim. Jadi di dalam mata kuliah ini nanti ada tugas ya, tugas desain bertahap. Nah, di mana tugas desain bertahap ini nanti dikerjakan dalam kelompok. Nah, tentu capaian yang kami harapkan adik-adik miliki selain daripada kemampuan mendesain, itu juga adik-adik diharapkan mampu mengelola ya dan berfungsi secara efektif di dalam tim. Jadi diharapkan kalau misalnya satu satu kelompok jumlahnya 5 orang atau lebih, jangan sampai terjadi yang mengerjakan itu hanya 1 orang atau 2 orang, yang lainnya hanya titip nama ya. Nah, itu menjadi eh, cap apa namanya? Itu yang diharapkan adik-adik memiliki kemampuan bagaimana mengelola tim itu, di mana setiap orang di dalam tim itu berfungsi secara efektif ya. Jadi semua punya tugas, semua punya peran, dan semuanya berfungsi secara efektif. Mohon ikut kuliah dulu dengan fokus ya. Eh di mood dulu ininya. Oke, jadi itu dua CPL yang diharapkan ya. Adapun CPMK ya, ini jangan dianggap tidak penting ya. Kami di pertemuan pertama memang dosen itu wajib mensosialisasikan RPS yang dan konten di dalamnya yaitu terkait CPL CPMK serta bahan kajian itu sebenarnya kami dosen wajib mensosialisasikan di pertemuan pertama. Nah, untuk CPMK daripada mata kuliah rekayasa pelabuhan ya, ya, berarti capaian yang diharapkan ketika adik-adik baru saja melulusi mata kuliah ini. Ya, kalau tadi CPL itu setelah lulus nanti dari teknik sipil, nah, kalau CPMK itu setelah baru saja melulusi mata kuliah ini. Apa yang diharapkan? Adik-adik bisa melakukan
desain, bahkan sudah bisa melakukan juga penilaian desain ya. Jadi kalau ada desain, adik-adik sudah bisa nilai. Itu yang diharapkan dalam rekayasa pelabuhan. Kemudian juga CPMK yang kedua adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan tim. Itu itu tadi kaitannya dengan tugas yang nanti akan kita berikan. Nah, bagaimana adik setiap orang di dalam kelompok itu berfungsi efektif, bertanggung jawab sesuai dengan aturan tim melaksanakan tugas. Nah, kemudian berikutnya adalah bahan kajian ya. Jadi apa kira-kira yang akan diberikan materi ajar yang akan kita sampaikan yang akan adik-adik pelajari di dalam mata kuliah ini itu terkait pendahuluan ya, pengenalan pelabuhan, kemudian terkait kapal, kemudian tinjauan dalam perencanaan pelabuhan, kemudian hidroceanografi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, pemecah gelombang atau breakwater, dermaga, serta fasilitas-fasilitas pelabuhan lainnya ya. Jadi inilah kira-kira materi ajar atau bahan kajian topik ya, yang mana tentu setiap dosen bisa mengembangkan setiap materi ajarnya dari sini ya, di mana materi ajar atau bahan kajian ini kemudian didistribusi ke dalam setiap pekan, mulai dari pekan 1 sampai pekan 15 di dalam mata kuliah ini selama 1 semester. Ya. Nah, kemudian yang penting juga kami sampaikan di pertemuan pertama adalah terkait media assessment. Jadi di dalam mata kuliah ini nanti adik-adik diberikan assessment, medianya berupa kalau berdasarkan RPS yang masih bisa berubah ya. Di sini tugasnya adalah media assessmentnya adalah tugas desain bertahap ya. Tetapi tentu pengalaman dari semester-semester sebelumnya selama 1 semester melaksanakan pembelajaran mata kuliah ini media asesmennya masih bisa berubah ya. Mungkin saja tidak sesuai dengan RPS, mungkin ada tambahan tugas atau ada tambahan ujian tengah semester atau ujian akhir semester ya. Itu masih mungkin berubah media asesmennya dengan pembobotannya masing-masing. Jadi nanti nilai akhir yang diperoleh itu berdasarkan bobot penilaian masing-masing asesmen. Ya, adapun media assessment ini baik itu berubah ataupun tidak berubah, bertambah ataupun tidak bertambah, mohon semuanya diikuti. Media assessment yang diberikan di dalam mata kuliah ini selama 1 semester, mohon semuanya diikuti karena setiap media assessment memberikan bobot penilaian yang cukup signifikan mempengaruhi nilai akhir adik-adik ya. Jadi mohon diikuti media assessmentnya. Kalaupun ada perubahan dari yang tercantum di RPS akan kami informasikan. Nah, sehingga untuk tadi bahan kajian ya atau materi ajar untuk pertemuan pertama hari ini kita akan mempelajari terkait pengertian daripada pelabuhan ya. Jadi kita pengenalan dulu pendahuluan ya bagaimana apa yang dimaksud dengan pelabuhan, bagaimana perkembangan pelabuhan dan sebenarnya apa arti penting daripada pelabuhan. Jadi itu kira-kira sosialisasi RPS di awal perkuliahan pertemuan pertama. Mohon ini ya. Selain itu yang saya mau sampaikan juga bahwa kalau ilmu pengetahuan itu sebenarnya sekarang sudah bisa adik-adik dapatkan dari genggaman tangan ya. Adik-adik punya HP, punya laptop, bisa buka Google, bisa buka YouTube, bisa buka ChatGPT. Semuanya sudah tersedia. Ilmu yang kami sampaikan para dosen ini sampaikan itu bisa semua adik-adik dapatkan juga. Ya mungkin bahkan lebih baik, lebih lengkap ya dibanding apa yang kami sampaikan itu dari genggaman tangan ya. Ilmunya sudah bisa didapat semua dari mana saja. Tetapi yang tidak bisa didapatkan ya itu adalah etika ya. Jadi mohon adik-adik selama melaksanakan kegiatan akademik di kampus ya, selama melaksanakan perkuliahan, berinteraksi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan dosen maupun dosen dengan mahasiswa, mari kita jaga sama-sama etika ya di dalam berkegiatan akademik karena etika ini yang tidak bisa dipelajari dari mana-mana. Kalau ilmu yang mau kami sampaikan terkait materi aja itu kalian bisa dapatkan sendiri ya. Tetapi etika yang tidak bisa kita dapatkan itu kita harus pelajari sendiri. Kemudian jadi adab sebelum ilmu ya. Jadi kalau misalnya apa ilmunya bagus, pintar, luar biasa, tapi kalau adabnya kurang bagus ya sama juga ya. Uh, tidak ini tidak ada artinya ya. Oke, jadi itu mohon adab sebelum ilmu kita terapkan sama-sama. Sekarang kita masuk kepada materi pertemuan yang pertama ya. Jadi diharapkan
dari pertemuan pertama ini adik-adik nantinya bisa mengerti ya bagaimana pelabuhan, perkembangan pelabuhan, kemudian arti penting dari suatu pelabuhan dan fungsi peran serta macam pelabuhan. Nah, kalau secara istilah ya, secara istilah kita mengenal pelabuhan itu ada namanya harbor ya, atau kalau di dalam bahasa Indonesia bandar. Kemudian ada port ya, atau pelabuhan ya. Jadi kalau kita mendengar harbor itu biasanya maksudnya itu adalah pelabuhan versi kecil ya. Pelabuhan versi kecil maksudnya bagaimana ya? Selama perairannya terlindung ya. Ini kata kuncinya perairannya terlindung dan bisa dipakai kapal untuk berlabuh. Uh, Kemudian dia bisa melakukan perawatan isi BBM reparasi, maka dia tergolong harbor ya. Kalau kita bicara port, artinya port ini harbor yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas lain selain tempat berlindung dan perawatan kapal ya. Jadi kalau port itu sudah pelabuhan versi besar ya. Dia tentu sudah terlindung ya sehingga dia aman untuk kegiatan operasional bongkar muat kapal. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas darat maupun fasilitas laut. Fasilitas darat misalnya terminal ya, terminal. Kemudian kalau fasilitas laut seperti dermaga ya, fasilitas darat juga termasuk gudang-gudang, tren dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga kita bisa memahami bahwa port ini adalah harbor yang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap dalam hal ini dalam rangka pelayanan dan untuk kegiatan muatan bongkar muat kapal ya, seperti itu. Nah, adapun definisi pelabuhan lainnya itu dari Peraturan Menteri, ini silakan nanti boleh adik-adik baca sendiri. Nanti RPS ini akan saya upload di sekolah ya. Intinya saya yakin adik-adik sudah paham definisi daripada pelabuhan ya atau port ya. Yang mana tentu selain dia terlindung untuk kegiatan bongkar muat kapal, dia juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Itu kata kuncinya. Nah, bagaimana sebenarnya perkembangan pelabuhan ini ya? Eh, Sekarang kan pelabuhan sudah sangat berkembang ya, lengkap dengan fasilitas canggih. Eh, tapi di masa-masa awal, di fase awal pelabuhan itu di awal-awal masih berupa suatu tepian ya. Dia tenang dari gangguan gelombang. Seperti misalnya dia berada di muara sungai. Muara sungai kita kenal adalah salah satu lokasi yang cukup tenang dari gangguan gelombang. Kemudian juga misalnya dia berada di Teluk. Teluk juga salah satu lokasi yang cukup tenang. Nah, intinya dia berada di daerah pantai yang terlindungi secara alami, ya. Kemudian di fase-fase awal yang masih terlindung secara alami, di lokasi-lokasi yang terlindung secara alami, ya, pelabuhan ini masih melayani kapal-kapal kecil dan sederhana, ya. Kemudian berkembang kepada fase-fase berikutnya, kita tahu bahwa pelabuhan ini berkembang karena dia mengikuti juga perkembangan kapal ya. Dahulu kapal masih kapal-kapal sederhana, sekarang kapal ini sudah berbagai macam jenis ya, jenis dan eh, eh, apa namanya ukurannya ya, sudah kapal besar, lengkap, canggih ya. Nah, maka pelabuhan juga ini harus bisa mengakomodir kapal-kapal yang semakin berkembang ya. Nah, maka pelabuhan juga semakin berkembang ya. Nah, kapal semakin berkembang dari kapal kecil sederhana menjadi kapal-kapal besar dengan teknologi lebih canggih. Nah, bahkan kemudian berkembang kapal-kapal khusus yang disesuaikan dengan barang yang diangkut ya. Ada kapal general cargo ya, yang mana kapal ini memuat ya barang-barang general ya. Kemudian ada juga yang muat barang curah, baik itu curah cair maupun curah kering. Bahkan ada juga kapal tanker, ada kapal peti kemas yang khusus gas alam ya. Kemudian kapal penumpang, feri, ikan ya, kapal keruk, kapal perang dan lain-lain. Jadi kapal terus berkembang, semakin banyak macamnya, semakin dilengkapi dengan teknologi canggih, maka dengan sendirinya pelabuhan juga tidak bisa lagi apa namanya hanya eh,
hanya berupa perairan yang terlindung dengan fasilitas seadanya ya. Pelabuhan kemudian juga harus berkembang untuk bisa mengakomodir kapal-kapal semakin besar ya, yang tidak bisa lagi hanya di lokasi-lokasi terlindung ya. Dia mungkin harus berada di eh, lautan yang luas ya, yang dalam, karena kapal yang besar tentu draftnya besar ya. Badan kapal yang masuk ke bawah muka air itu tentu dalam ya, sehingga butuh kedalaman yang cukup ya. Sehingga pelabuhan ini tidak lagi berada di muara sungai dan teluk ya, tapi di laut terbuka ya, yang mendapatkan luas dan kedalaman yang memadai ya. Eh, Sehingga pelabuhan-pelabuhan sekarang ini yang sudah semakin berkembang, yang sudah dibikin di apa namanya, laut lepas ya, di ini ya harus dilengkapi dengan pemecah gelombang, karena bagaimanapun juga kata kuncinya suatu pelabuhan itu dia harus terlindung ya. Jadi kalau misalnya dia tidak terlindung secara alami ya, dia dibikin di laut lepas yang berhadapan langsung dengan gelombang ya, bukan lagi di teluk, bukan lagi di muara, tapi di laut lepas yang berhadapan langsung dengan gelombang, maka prinsipnya tetap harus dijaga, yaitu dia terlindung dari gelombang. Bagaimana caranya melindungi pelabuhan dari gelombang? Maka pelabuhan-pelabuhan sekarang dibangunkanlah, dibuatkan yang namanya pemecah gelombang atau breakwater. Ya, tujuannya adalah melindungi perairan pelabuhan dari gelombang yang bisa mengganggu aktivitas operasional bongkar muat kapal ya, dan lain-lain. Nah, jadi itulah kenapa diharuskan pelabuhan-pelabuhan yang terbuka yang berada di lautan lepas itu harus dilengkapi dengan fasilitas perairan seperti pemecah gelombang. Nah, tipe pelabuhan berkembang sesuai dengan perkembangan barang yang diangkut dan jenis kapalnya. Jadi pelabuhan ini semakin berkembang karena kapal semakin berkembang jenisnya, macamnya. Bukan cuma kapal, barang-barang yang mau diangkut oleh kapal ya juga semakin bermacam-macam, sehingga pelabuhan ini harus menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mampu mendukung kegiatan bongkar muat ya. Beda barang yang dibongkar dari kapal ya, tentu fasilitas yang dibutuhkan beda-beda ya. Kalau misalnya peti kemas ya kita butuh kren-kren ya, fasilitas darat pelabuhan yang dibutuhkan seperti kren ya. Kalau dia curah curah kering misalnya butuh belt conveyor ya, atau butuh silo yang terhubung dengan belt conveyor dan lain sebagainya. Ya, sehingga pelabuhannya harus sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, karena dia berkembang sesuai dengan perkembangan barang dan jenis kapal. Oke. Nah, sekarang bagaimana arti penting suatu pelabuhan ya? Arti penting suatu pelabuhan bagi suatu daerah ataupun negara itu bisa ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek transportasi. Kemudian yang kedua aspek pelayanan, dan yang ketiga adalah aspek hinterland connection ya. Aspek transportasi tentu adik-adik sudah mulai paham ya. Arti penting pelabuhan dari segi aspek transportasi ya, itu pertukaran moda ya. Sebentar kita bahas lebih ini. Kemudian aspek pelayanan ya. Ah, tentu juga menjadi salah satu objek vital di dalam perdagangan ya. Pelayanan masyarakat yang mau berpindah tempat ya, pelayanan perdagangan barang ya, dan lain-lain. Kemudian interland connection ya. Jadi kalau baru adik-adik baru mendengar istilah hinterland, hinterland itu adalah maksudnya adalah daerah-daerah di sekitar pelabuhan ya. Jadi bagaimana pentingnya suatu pelabuhan ini terhadap daerah-daerah di sekitar pelabuhan atau daerah hinterlandnya ya. Karena dia menyebabkan adanya connection hinterland ya, hinterland connection, saling terhubung daerah-daerah di sekitar pelabuhan ini dengan adanya pelabuhan ya, mulai dari komoditasnya ya, apa dan lain sebagainya, saling mempengaruhi ya. Jadi pelabuhan dipengaruhi oleh hinterland, demikian juga sebaliknya hinterland dipengaruhi oleh pelabuhan. Eh, ya, seperti itu ya. Nah, pada negara kepulauan, pelayaran memegang peran penting dalam hal transportasi. Negara kita ini negara kepulauan, ya. Jadi, pelayaran ini penting sekali di dalam transportasi, ya. Ya. Sehingga pelayaran penting dalam transportasi, ya, pelayaran dan Dek, kemana nih? Kok ini? Ini.
Ya, kemudian pelayaran terdiri dari pelayaran niaga dan pelayaran bukan niaga ya. Oke. Nah, jadi kalau kita eh, rangkum tadi arti penting daripada pelabuhan dari aspek transportasi ya, itu adalah titik pertemuan antar moda darat dan moda laut. Kemudian juga dia sebagai pintu gerbang untuk daerah hinterland ya. Daerah hinterland ini adalah daerah di sekitar pelabuhan. Jadi dia berfungsi pelabuhan ini sebagai pintu gerbang untuk daerah di sekitarnya. Kemudian industri estate ya, uh, terutama jadi sangat juga memberikan uh, pengaruh kepada perdagangan ya. Nah, kemudian untuk pelayanan ya, uh, itu pelabuhan itu menjadi kebutuhan di dalam perdagangan nasional dan internasional, kemudian membantu berjalannya roda perdagangan dan pengembangan daerah industri, menyediakan fasilitas transit untuk pergerakan barang dari dan ke daerah hinterland atau daerah sekitar pelabuhan ya. Jadi eh, eh, saya pernah dapat data bahwa 90% perdagangan internasional itu melalui laut ya, dan 40%-nya melewati Indonesia. Jadi bisa lihat betapa pentingnya pelabuhan ya. Arti penting suatu pelabuhan khususnya di negara kita yang merupakan negara kepulauan. Kemudian kalau kita lihat dari aspek hinterland, ya pelabuhan ini dan hinterland ya, kalau pelabuhan dan daerah di sekitarnya hinterlandnya itu saling ketergantungan. Maksudnya bagaimana? Jadi pelabuhan yang baik adalah yang didukung hinterland yang berkembang dan sebaliknya ya. Jadi kalau daerah sekitar pelabuhan itu berkembang daerahnya, tentu juga misalnya komoditasnya berkembang, maka komoditas yang berkembang dari daerah sekitar pelabuhan ini tentu harus mampu didukung oleh pelabuhan ya. Artinya komoditasnya bisa dibawa ke pelabuhan, didistribusi ke daerah lain dan sebagainya ya, sehingga mempengaruhi pelabuhan ini. Daerah di sekitarnya berkembang, otomatis pelabuhan juga harus berkembang untuk bisa mengakomodir perkembangan daerah di sekitarnya, ya, perkembangan komoditas daerah sekitarnya dan lain-lain. Ya, jadi itulah saling ber apa mempengaruhi ya. Demikian juga kalau misalnya eh, apa namanya pelabuhannya tidak berkembang ya, daerah interlandnya juga susah berkembang. Itu saling eh, mempengaruhi eh, satu sama lain. Nah, ini adalah contoh interland connection atau koneksi daerah di sekitar pelabuhan. Misalnya contoh adalah Pelabuhan Tanjung Priok ya. Maka daerah hinterlandnya ini mulai dari Cilegon, Serang, Tangerang ya. Bahkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga merupakan daerah hinterlandnya Bekasi, Cikarang, Karawang, dan lain-lain. Ya, kalau kita di Sulawesi Selatan di Makassar, Pelabuhan Soekarno-Hatta, maka daerah di sekitarnya ya Maros, Goa, ya, Pelabuhan Sultan Hasanuddin, eh, dan lain-lain. Ya, nah, itu. Jadi daerah interline itu adalah daerah yang memberikan pengaruh ke pelabuhan tersebut. Demikian pun sebaliknya, ya. Daerah yang mendapatkan pengaruh dari pelabuhan, apakah asal penumpangnya ada dari sana, apakah asal barangnya dari sana, ya. Seperti itu. Nah, sedikit pengenalan pelabuhan di Indonesia, ya. Di Indonesia itu cukup banyak pelabuhan ya. Nah, kalau kita sekarang sebenarnya sudah ini sebentar saya jelaskan ya. Kita lihat satu-satu. Jadi eh, apa namanya yang menangani terkait pelabuhan Indonesia itu Pelindo ya. Ah, dulu itu Pelindo itu dibagi-bagi ya. Ada PT Pelindo satu, Pelindo dua ya. Kalau Pelindo satu itu dia mengelola 14 pelabuhan ya. Pelabuhan utamanya atau pelabuhan pintu gerbangnya yang paling besar itu berada di Medan, namanya Pelabuhan Belawan ya. Itu berada di bawah PT Pelindo satu ya. Nah, kalau PT Pelindo dua itu mengelola 11 pelabuhan ya. Bisa kelihatan dari petanya tadi ini ya. Ini PT Pelindo dua. Pelabuhan utamanya itu Tanjung Priok, Jakarta ya, atau gateway portnya itu di Tanjung Priok. PT Pelindo 3 itu menangani 16 pelabuhan ya di sini. Itu pelabuhan utamanya itu adalah Tanjung Perak, Surabaya. Di Surabaya ya. Nah, kemudian PT Pelindo 4 itu yang paling banyak. Dia menangani 21 pelabuhan dan pelabuhan utamanya itu adalah pelabuhan kita, Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar ya.
itu di bawah PT Pelindo 4. Nah, ini dulu ya, ini dulu pembagian pelabuhan itu terbagi-bagi PT Pelindo 1, 2, 3, 4. Nah, tapi sekarang itu sudah berubah ya. Cuman di slide ini belum diupdate ya. Bagaimana sekarang itu seingat saya itu sudah mengikuti holding subholding seperti itu ya. Sudah tidak dibagi-bagi lagi seperti ini, tapi sudah semenjak Pak Erick Thohir itu merubah uh, Pelindo itu holding subholding, tapi saya juga eh, belum mengupdate lagi bagaimana sekarang pembagiannya ya. Tapi ini hanya sekedar gambaran dulu pelabuhan-pelabuhan kita yang cukup banyak ini berada di bawah Pelindo ya, di mana terbagi menjadi 4. Nah, kemudian sedikit gambaran layout ya pelabuhan-pelabuhan yang besar yang kayak tadi Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar ya. Nah, kita coba lihat bagaimana layout pelabuhan ini ya, pelabuhan-pelabuhan yang menjadi gateway port atau pelabuhan besar dari masing-masing eh, Pelindo tadi ya. Kalau yang Tanjung Priok ya seperti begini layoutnya ya. Kalau sekarang ada pengembangan belum diupdate slide ini, tapi eh, ini kondisi layout Pelabuhan Tanjung Priok kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada breakwater di sini, kemudian ada breakwater juga di sini. Nah, ini sepanjang ini breakwater semua ya. Nah, ini mulutnya, mulut masuk. Kemudian ini dermaga-dermaganya. Dermaga dengan lapangan-lapangan ya, yang mungkin di dalamnya ada lapangan penumpukan, peti kemas, ada gudang, general cargo dan lain-lain. Nah, kemudian yang Tanjung Perak Surabaya, ini ya. Jadi yang orange-orange zona terminal, kemudian yang merah zona industri dan lain-lain. Yang putih fasilitas umum. Ya. Jadi ini layout Pelabuhan Tanjung Perak, sedikit gambaran untuk kita lihat. Nah, kemudian yang Makassar kan Soekarno-Hatta, tapi sekarang ada pelabuhan baru Makassar Newport ya. Nah, ini adalah layout Makassar Newport. Nah, ini waktu dibuat slide-nya dia masih berupa master plan, tapi sekarang sudah jadi ya Makassar Newport. Nah, layoutnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini Pelabuhan Belawan di Medan ya. Layout Pelabuhan Belawan. Ada terminal di sini, ada juga terminal di sini, ada terminal di sini. Nah, ini Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Jadi ini breakwater. Ini mulutnya. Nah, kemudian kita juga masuk pembahasan terkait macam-macam pelabuhan ya. Ditinjau dari segi penyelenggaraannya, ada pelabuhan umum ya. Ya, kalau pelabuhan umum ya diselenggarakan oleh pemerintah ya, atau badan usaha milik negara ya. Kalau pelabuhan khusus ya memang khusus untuk kepentingan sendiri ya. Perusahaan-perusahaan tertentu membuat pelabuhan khusus untuk kepentingan sendiri juga ada yang seperti itu ya. Nah, secara rangkuman kita bisa lihat macam pelabuhan itu dari sini ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan teknis, itu ada yang kita kenal sebagai pelabuhan alam atau natural harbor. Inilah yang tadi sempat kita bahas di awal-awal. Pelabuhan alam itu adalah pelabuhan yang terlindung secara alami. Jadi kita tidak perlu buatkan pemecah gelombang atau breakwater. Dia dengan kondisi alaminya sudah terlindung, ya. Nah, itu pelabuhan alam. Contohnya di dalam Teluk, di apa namanya, ya itu tadi ya. Nah, kemudian pelabuhan buatan, ya ini pelabuhan buatan itu yang dibuatkan breakwater ya, karena dia tidak terlindung secara alami ya, tidak ada perlindungan alami, maka dia dikategorikan pelabuhan buatan dan dia dilengkapi dengan breakwater. Nah, ada juga yang namanya semi alam, artinya dia sudah terlindung secara alami ya, tetapi masih perlu ada tambahan perlindungan buatan ya. Sedikit masih perlu ditambahkan sedikit perlindungan agar tetap ini apa namanya terpenuhi prinsip pelabuhan yaitu terlindung.
ya. Jadi kalau semi alam itu dia secara alami sudah terlindung, tapi masih kurang ya. Masih perlu ditambahkan atau eh, dibuatkan lagi pelabuhan perlindungan buatan ya, sehingga disebut pelabuhan semi alam. Berdasarkan operasionalnya, silakan dibaca. Berdasarkan geografisnya, pungutan jasanya, hierarki fungsinya. Ya, hierarkinya tadi ada gateway ports, ini yang paling besar ya. Kemudian collector ports, di bawahnya gateway itu kolektor, kemudian inter island liner service port, kemudian feeder port. Yang paling kecil, pelabuhan-pelabuhan kecil dari hierarki fungsinya itu yang namanya feeder port. Sedangkan yang paling besar itu adalah gateway ports. Nah, ini tadi yang pelabuhan alami ya, dia terlindung secara alami dari gangguan gelombang secara alami. Contohnya dia berada di sungai atau di muara sungai ya, misalnya ada di sini ya. Nah, dia kan daerah sini berarti dia terlindung dari gelombang ya. Dan ada ya sungai ya di Indonesia yang di dalamnya ada pelabuhan. Kalau tidak salah itu Sungai Kapuas karena dia memang sungai yang cukup luas ya, besar dan apa kedalaman lebar lebar kedalaman kolam itu memenuhi semua untuk dibangun suatu pelabuhan di sana. Kemudian juga pelabuhan di pantai yang terlindung dengan pulau-pulau di depannya. Kalau misalnya ada suatu lokasi kedalamannya mencukupi, kemudian di depannya ada pulau-pulau yang menyebabkan lokasi untuk dibangunnya pelabuhan itu terlindung secara alami, maka itu juga adalah salah satu contoh pelabuhan alami. Ya, pelabuhan yang terletak di teluk dan lain-lain. Nah, kemudian kalau semi alam, ya, itu sudah terlindung sebagian secara alami ya, tapi perlu dikombinasikan dengan fasilitas pelindung buatan. Nah, contohnya itu adalah Pelabuhan Bengkulu. Ya, Pelabuhan Bengkulu itu dia sudah ada di Teluk ya. Kalau dia berada di Teluk artinya dia sudah terlindung secara alami, tetapi masalahnya adalah ada suplai sedimentasi yang besar di sana ya, sehingga menyebabkan kolam ataupun perairan di depan pelabuhan ini sering sedimentasi. Kalau dia sedimentasi kan sangat bisa menyebabkan kapal itu tidak bisa masuk karena kedalaman perairannya menjadi berkurang ya karena pengaruh sedimen. Nah, sehingga perlu dikombinasi dengan dia tetap dibangunkan pemecah gelombang. Tujuannya supaya Nggak mati eh, lampu. tidak apa namanya menahan sedimen masuk ke dalam kolam pelabuhan. Jadi walaupun sudah terlindung, kita tetap butuhkan pelindung buatan untuk kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan pelabuhan ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi pelabuhan di pantai yang terlindung di pasir dengan alur membutuhkan pelindungan buatan ya. Nah, ini contoh semi alam. Nah, kemudian pelabuhan buatan tadi ya memang betul-betul dia tidak terlindung ya. Nah, sehingga harus dibuatkan fasilitas pelindung buatan seperti breakwater ya. Nah, seperti ini Tanjung Priok ya, ada breakwater ini. Nah, ini breakwater tadi kan ada di atas tadi layoutnya. Jadi betul-betul dilindungi dari pelindung buatan yaitu breakwater. Contohnya adalah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Nah, macam-macam pelabuhan juga adalah pelabuhan niaga ya. Nah, pelabuhan niaga ini dia melayani kapal kargo dengan macam-macam kemasan ya ataupun gelondongan. Nah, biasanya pelabuhan niaga atau pelabuhan kargo ini dilengkapi dengan gudang-gudang ya, dilengkapi dengan kren untuk bongkar muat barang-barang kargo ya, general kargo ya. Nah, kemudian disimpan di gudang ya, karena barang-barang ini ada yang tidak bisa terkena matahari langsung, maka dia harus masuk ke dalam gudang ya. Jadi secara tipikal potongan melintang pelabuhan General Cargo itu seperti yang tampil di sketsa di slide ini ya. Nah, kemudian kalau dia peti kemas ya, kalau peti kemas itu biasanya dia dilengkapi dengan kren untuk mengangkat peti kemas ya. Kemudian biasanya ada jalur untuk truk ya, jadi bisa jadi peti kemas yang dibongkar dari kapal itu bisa langsung ditaruh di truk, bisa juga dia ditumpuk di lapangan peti kemas. Nah, makanya biasanya
untuk pelabuhan Peti Kemas itu fasilitas daratnya itu dilengkapi dengan lapangan penumpukan peti kemas. Tunggu sebentar ya. Tolong satu orang mahasiswa di ini dulu ya, di screenshot dulu yang hadir Zoom hari ini. Baru nanti kirim ke WA. Oke, jadi tipikal potongan melintang, sketsa potongan melintang pelabuhan Peti Kemas itu seperti ini ya. Jadi ada kren, ada lapangan penumpukan. Kalau tadi General Cargo itu ada kren juga, tapi fasilitas daratnya biasanya adalah gudang, bukan lapangan penumpukan ya. Kalau Peti Kemas lapangan penumpukan. Nah, kalau penumpang ya pelabuhan penumpang ya salah satu fasilitas daratnya yaitu adalah terminal ya, ada terminal yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk melayani manusia seperti restoran, ruang tunggu dan lain sebagainya. Ini contoh pelabuhan penumpang ya di Busan, Korea Selatan. Ini terminalnya cantik sekali. Nah, kemudian kalau dia pelabuhan minyak, itu kita bisa lihat di sini ya. Kalau pelabuhan minyak, itu dia biasanya tidak perlu dermaga yang luas. Ya, tidak perlu dermaga yang luas karena tidak perlu dibangun lapangan penumpukan, tidak perlu dibangun gudang. Nah, hanya perlu dibuatkan saja eh, akses pipa-pipa ya. Pipa-pipa itu untuk bongkar muat curah cair atau minyak ya. Nah, itu jadi cukup yang bisa mengakomodir pipa-pipa sehingga bongkar muatnya juga melalui pipa-pipa saja karena dia berupa minyak ya. Ini contohnya ya. Jadi tidak terlalu besar dermaganya hanya yang untuk mengakomodir pipa-pipa ya. Karena yang dibongkar muat adalah curah cair atau dalam hal ini minyak. Nah ini ya tidak besar lenunya dermaganya. Nah, kemudian kalau pelabuhan ikan ya dilengkapi dengan fasilitas tempat pelelangan ikan dan lain-lain ya, tempat eh, pabrik es ya, kemudian penjemuran ikan ya dan lain-lain. Contoh pelabuhan ikan. Kemudian kalau curah kering, tadi kan curah cair itu, nah, itu biasanya dilengkapi dengan kren-kren juga. Kemudian ada belt conveyor yang sudah terintegrasi dengan belt conveyor ya. Biasanya ada silo-silo juga, ada silo. Nah, ini adalah pelabuhan wisata, pelabuhan industri. Kemudian ada terminal multipurpose, artinya banyak terminal di